Seperti yang tanya ini. Seperti Seperti ini yang tanya kameramen Seperti yang tanya ini. Mas Peng Ini atau setelah nggak mengakui. Salut Channel. Saling untuk belajar, saling untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, host Salut Channel, saling untuk belajar dan saling untuk tahu. Kali ini Salut Channel kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Ini pengantin baru beliau ini, dan keduanya ini memiliki kisah yang sangat unik dalam perjalanannya sampai ke pelaminan. Kita sapa saja sekarang. Assalamualaikum Mas Nabil dan Mbak Dian Fahlina. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah tadi pangestu Sehat Mbak? Sehat. Ya Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembahasan tentang masalah nikah, masalah jodoh dan yang berhubungan dengan itu, alangkah baiknya biar teman-teman tahu ini bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Siapa sih Mas Nabil ini dan siapa Mbak Dian ini? Mungkin dari Mas Nabil dulu. Ya, terima kasih sebelumnya waktunya Pak Diami. Saya Nabil. Saya dari Tambak Beras. Loh, isa ya tambah beras. Ya, memang kenyataannya begitu Pak De. Saya mau gimana lagi? Saya jujur ini, belajar jujur. Tambak Beras. Saya kelulusan dari tahun 2014, masuk di tahun 2006. Saya lama di Tambak Beras bukan karena saya belajar, tapi banyak nggak naik kelas. Jadi mau gimana lagi, namanya perjalanan hidup pasti ada lika-liku. Termasuk nanti di perjalanan cinta saya juga akan seperti itu. Tapi pada akhirnya saya menemukan banyak pelajaran yang bisa saya dapat, baik dari studi saya selama ini ataupun perjalanan saya menuju pernikahan, bertemu dengan takdir Tuhan. Saya dari Bojonegoro, asli saya Bojonegoro. Saya lahir di 13 Juli. Bojonegoro mana? Saya Bojonegoro, tepatnya negara Jipa. Negara Jipa. Jadi di Bojonegoro itu ada suatu negara yang terpelosok, yang berada di suatu tempat aksesnya susah. Sinyalnya susah. Kalau Pak Dami berkunjung ke sana pasti beliau Sambatan. Saya selalu didoakan sama beliau agar menjadi bupati. Amin. Tujuannya hanya satu, biar jalannya jadi bagus dan jalannya menjadi baik. Itu aja, tidak ada tujuan lain. Terus istri saya? Ya, kesibukan sekarang. Kesibukan saya alhamdulillah masih pengangguran. Tapi kalau mau, ya alhamdulillah karena punya istri. oh iya. Alhamdulillah karena punya istri. Jadi barokahnya punya istri, saya bisa subur hari ini. Terus Mbak Dian? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Fahlina. Suara ini ya Mbak, suara yang di YouTube ini beda ya suara ini. Jangan. Cukup yang di YouTube ini harus saja YouTube-nya siapa dulu ini. Nama saya Dian Fahlina. Asal saya sama seperti suami saya dari Bojonegoro. Saya juga alumni Tambak Beras tahun 2016. 2016. Ya. Terus kesibukannya sekarang Mbak? Menemani suami. Menemani suami menemani istri menemani suami. Enak ya lah di bojo ya. Iya. Kesibukannya apa? Nganconi bojo. Makanya nikah itu adalah sebuah anugerah. Ketika dulu saya punya hobi silaturahim, tapi dulu saya sendiri itu banyak hal-hal yang ya ada fasenya lah. Ada fasenya. Kapan kita sendiri, kapan kita beristri, dan kapan kita tidur ada yang menemani, kan gitu. Sudah Pak ya? Hah? Ya sudah lah, masa iya kita nikah terus kita bisa ranjang kan Ya kan? lucu gitu loh. Penyenalan plat abang sih. Lampu merah. Lampu merah kan ada kalanya lampu merah itu kemudian berhenti menjadi kuning dan hijau. Oh, kan iya. begitu. Tadi Enggak wes ya? selamanya lampu merah, enggak selamanya lampu. Wes mari ya tadi. Mari apa nih? Lampu merahnya selesai. Oh iya. Lampu merahnya selesai. Ya Pak, jadi jenengan ini kan kisah perjalanan mencari cintanya ini kan
Ya tak saya tahu sendiri lah. Kan beberapa teman-teman pasti ini kan jelasin dulu kan arah Ingkavana. Sudah tahu perjalanan cintanya seorang Mas Nabil ini bagaimana kan. Kasihnya selalu tersuung dan menjadi fakir asmara. Kenal iki. Ya mek kenal tok. Kenal iki disarone apik, dirapi gak sido. Dan bolak-balik seperti itu sampai akhirnya dipertemukan dengan Mbak Dian Valina dengan waktu yang singkat ya. Kenalan sampai ke lamaran itu berapa hari? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Saya Sampai ke lamaran loh, sama kenalan sampai ke lamaran. iya, kalau lamaran 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, 1 bulan. Kalau sampai nikah 2 bulan. Nah, waktu 2 bulan gitu loh. Untuk zaman sekarang ini kan apalagi kenalan loh ya, bukan dijodohkan tapi kenalan sendiri dalam waktu 2 bulan. Kenalan sendiri kemudian sampai bisa memantapkan hati. Wah, ini ternyata sing tak butuhno ya wong iki, wong koyo ngene iki. Nah, itu apakah jenengan sendiri ketika kemudian bisa untuk memantapkan hati, menentukan pilihan, ini kan berarti muncul beberapa pertanyaan umum. Jodoh itu apakah takdir atau pilihan? Ya. Takdir apa pilihan, Dek? Kalau saya rasa jodoh itu, kita berbicara jodoh itu takdir, memang takdir. Karena yang saya tahu ada 3 hal yang telah ditentukan Tuhan ketika kita berada di rahim. 1, rezeki, 2, mati, dan 3, istri. Nah, cuman kan nanti kita ketika perjalanan proses kehidupan kita kan akan selalu mencoba, namanya manusia kan, rasa ingin tahunya kan sangat tinggi dia. Dia akan terus mencoba, apakah ini jodoh saya atau bukan. Ibarat dulu kalau ada cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan, beliau melihat rembulan. Apakah rembulan ini Tuhan saya? Tapi beliau kemudian mematahkan itu dengan bahwa rembulan itu hilang ditelan siang. Ya. Begitu juga saya. Perjalanan saya mencoba. Makanya tadi di awal Pak Diami bilang bahwa saya fakir asmara. Sebenarnya enggak, itu salah. Karena saya adalah ibarat Nabi Ibrahim yang sedang mencari siapa Tuhan saya, siapa jodoh saya. Itu pada dasarnya. Bukan saya fakir asmara, tidak. Ini saya klarifikasi betul ini. Ini salah ya. Saya klarifikasi. Tapi kasihnya tersungkan. Ya, Karena belum ketemu tadi. Betul. Kalau belum itu saya setuju, Pak. Tapi kalau jenengan bilang bahwa saya fakir asmara, ya memang siapapun manusia, fitrah manusia itu kan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nggak ada namanya anak ketika tidak ada istri atau suami, kan gitu. Pada intinya seperti itu. Makanya kalau ditanya jodoh itu apa, takdir atau keinginan, kebutuhan, Pilihan. tentunya dua-duanya juga bisa menjadi jawaban. Karena ya memang kita sebagai umat muslim kan percaya bahwa ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan. Ini rezeki, mati, dan Istri. Ya gitu. Jodoh ya. Jodoh itu tadi. Tapi kira-kira ini porsinya, jadi antara pilihan dengan takdir ini lebih dulu mana berarti? Kalau saya takdir ya. Takdir. Karena sejauh apapun kita memilih, kalau takdir Tuhan tidak mengiyakan maka akan patah. Berarti Ya, takdir jenengan ini sama Mbak Dian. saya yakin ini takdir saya. Dan itu pilihan jenengan. Dan itu takdir Tuhan. Ya pilihan jenengan. Ya pilihan. Kalau saya nggak memilih, saya nggak berani akad. Terus apa namanya? Nah, masalah nikah ini. Nikah kan kita kan nggak bisa tahu, Mas Nabil. Ya. Nikah kan nggak ada patokan. Terkadang ada orang yang umurnya itu masih katakanlah masih 20 ya, masih muda lah, lulus SMA terus langsung nikah. Ada orang yang lulus kuliah terus langsung nikah. Bahkan ada orang yang sampai sekarang belum nikah juga ada. Seperti yang tanya ini. Seperti ini yang tanya kameramen seperti yang tanya ini. Mas Peng Ini atau cuma nggak mengakui. atau ada orang yang ya umur 30 belum nikah juga ada. Lah, kemudian yang ada di apa ya umumnya lah, kemudian kan timbul pertanyaan bahwa
apakah nikah itu keinginan atau kebutuhan sih? Kalau saya rasa gimana ya? Coba sekali-kali sama yang ngomong. Nikah itu keinginan atau Nikah itu kebutuhan? keinginan atau kebutuhan menurut sampean? Nah, Kebutuhan. Kenapa? kenapa? Loh, Lo kan yang punya statement sampean, coba dijelaskan lah. ya. Karena kita sebagai manusia kan diciptakan secara berpasang-pasangan, Mm-mm. yang artinya bahwa kita akan saling membutuhkan satu sama lain dalam hal apapun. Contohnya dalam berpasangan suami istri. Kebutuhan. Jadi kebutuhan, bukan keinginan. Bukan gitu. Kalau jenengan Mas Nabil Saya dua-duanya. Saya butuh untuk nikah dan saya ingin untuk nikah. Nah, skalanya ini sama kayak tadi, jodoh itu takdir apa pilihan. Kata jenengan kan takdir dulu baru pilihan. Kalau ini, Kebutuhan apa keinginan ya? Keinginan. mm-mm. Kebutuhan apa keinginan? Ya ingin ya nggak ada skalanya kalau menurut saya itu dua-duanya sama. Antara kebutuhan dan keinginan itu berjalan bersama. Mm-mm. Orang kalau dia butuh tapi dia tidak ingin Mm-mm. juga sia-sia. Mm-mm. Orang ingin tapi dia tidak butuh ngapain? Ya enggak? Nah, makanya tadi kan saya kasih contoh, ada orang yang masih muda katakanlah, masih lulus SMA. Dia ingin ya, ingin rabi, ingin menikah. Tapi esensinya dia belum butuh. Untuk menikah itu dia belum butuh, belum mengerti ya pikirannya roh lah. Ada semono kan rabi kan pikirannya opo lah ngono sih. Emang pikiran apa sih? Ya wis opo kan. Ingin kan dia. Aku pengen rabi ya ambek kendaanku langsung kan lulus SMA tak rabi. Nah, akhirnya kan di situ kan kita bisa membedakan apakah nikah ini keinginan atau kebutuhan. Ketika orang butuh nikah dan ingin butuh sih, aku butuh rabi. Gawe opo? Yo gawe apa memparipurnakan kehidupanku lah ngono sih. Lah orang butuh ini berarti dia sudah punya persiapan untuk menikah. Ini yang saya tahu Mas Abil. Ya. Orang butuh kan berarti sudah punya persiapan untuk menikah. Siap lahir batin kan. Lah beda dengan orang ingin. Ingin ini kan lebih cenderung dekat dengan ini dorongan nafsu. Dia ini pengen rabi, tapi dia nggak punya sesuatu yang yang disiapkan untuk kemudian melanjutkan ke jenjang lebih serius. Nah, kalau problemnya begini, menurut jenengan gimana? Ya tentunya kebutuhan. Kebutuhan. Kalau konteksnya seperti yang jenengan bicarakan, tentunya nikah itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau konteksnya seperti itu. Kebutuhan sih, Kebutuhan. terus menuju ke keinginan. Kalau konteksnya seperti itu. Kalau konteksnya seperti itu. Tapi orang butuh, dia banyak juga sebenarnya orang yang butuh nikah, tapi dia tidak ingin juga banyak. Iya butuh nikah tapi tidak ingin. Ya seperti orang yang sudah lanjut usia matang, udah mapan dan segala macam. Sebenarnya dia kan untuk memparipurnakan dirinya kan butuh pasangan untuk melanjutkan generasi seterusnya dan segala macam. Cuman ada orang yang memilih yang tidak ingin untuk direpoti dengan hal-hal terkait rumah tangga. Rumah tangga itu kan bisa dipandang, ya bukan rumah tangga saja. Apapun halnya itu bisa dipandang dari banyak sudut pandang kan. Tergantung kita melihatnya. Kalau seperti rumah tangga itu kalau orang tidak melihat dari faktor yang benar, dari sudut pandang yang benar, maka mungkin dia akan takut dan tidak berani melangkah untuk pelaminan. Yang mikir nanti bagaimana nafkahinya lah, yang mikir nanti gimana ada problem di dalam perjalanan rumah tangga itu sendirilah, yang mikir nanti bagaimana mencocokkan antara dua belah keluarga lah. Banyak kalau berpikir dari situ. Tapi kalau kita melihat rumah tangga itu dari aspek baiknya kan banyak juga rumah tangga. Betapa kita enaknya malam ada yang nemenin tidur ya kan. Ya. Berarti intinya kan saling melengkapi ya. Saling mengisi. Ya. Ya kalau saya sendiri kan karena saya berkebutuhan dan berkeinginan, maka dari awal sebelum saya nikah itu kan saya sudah cari banyak referensi, terutama dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Termasuk yang paling saya ingat itu ada pesan dari guru saya,
ada 5 hal kunci orang rumah tangga. 1, sabar. 2, sing akeh syukur. 3, njaluk sepuro. 4, gelem nyepuro. 5, introspeksi diri. Dan itu memang real ketika kita sudah melakukan rumah tangga. Kalau kita tidak lapang dada untuk meminta maaf atau memaafkan, rumah tangga itu saya yakin akan mudah retak. Itu ketika kita sudah membangun ya, proses untuk membangun rumah tangga dan hidup di dalam rumah tangga itu. Iya, karena bagaimanapun diakui atau tidak, kita adalah manusia yang dibekali Tuhan hati dan pikiran serta otak, ya kan? Iya. Dan itu setiap manusia pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menyelaraskan? Gak mungkin. Jadi ya kita bisa hanya menghargai satu dengan yang lain. Anda punya pendapat seperti ini, misalkan saya dengan pasangan saya, dengan istri saya, Pendapatnya berbeda. ada beberapa hal yang mungkin tapi itu kita bisa selesaikan dengan komunikasi baik-baik. Ayolah coba ngobrol, jangan dipendam sendiri. Iya. Dan yang terpenting dan paling berat kalau saya rasa dalam rumah tangga itu egoitas. Orang yang Egoisme. iya, maksudnya orang yang selalu ingin dimengerti. Mbak ya aku ini lagi nono, tanpa dia memikirkan bahwa pasangan kita sih harusnya kita, ya bagaimanapun hukum timbal balik itu kan pasti ada, ya kan? Ketika kita baik dengan orang akan sungkan pada kita. Itu kita terapkan dan orang tangga, wah luar biasa. Mawaddah rahmah akan mudah tumbuh. Luar biasa. Barokah. Broiler. Ngeri. Sangat bermanfaat sekali nih bagi orang jomblo ya. Kemudian ini Mas Nabi, balik lagi ke cerita jenengan. Kan jenengan kan belum menceritakan perjalanan singkat sampean kemudian sampai ketemu dengan Mbak Valena ini bagaimana? Gimana ya? Cukup unik. Dan saya jujur saya tidak terbesit sedikit pun saya akan menikah dengan sosok Dian Valena. Dulu. Bener. Jujur ini, tapi ada beberapa hal yang membuat saya yakin bahwa takdir Tuhan tidak akan meleset. Karena ya yang dijelaskan sama Pak Dami. Ya karena Pak Dami ini tahu semua tentang sebelum saya sebenarnya nggak mudah. Kalau dulu nih, Kau podcast sebenarnya. Ini kan menarik. Biar teman-teman yang masih jomblo, apalagi teman-teman yang sudah punya pasangan tapi bulat ya rabi-rabi kindang. Itu loh, bisa dijadikan contoh lah perjalanan jenengan ini. Kalau perjalanan saya gini, saya punya guru spiritual terus terang saja. Dulu ketika saya punya sosok yang saya ingin jadikan, sosok itu saya ingin jadikan istri, saya selalu sowan kepada beliau. Dilalahnya, beliau nggak pernah mengiyakan atau menolak. Jadi ngambang, tidak iya dan tidak. Terakhir saya sowan, beliau hanya dawuh begini, sudahlah Gus, nggak usah sowan-sowan kesini lagi tanya tentang apapun, tentang ini baik atau tidak, buruk atau tidak. Kuncinya orang rumah tangga, orang menikah itu hanya satu, saling mantap antara pihak sampean dan pihak istri. Ketika dua belah pihak ini sudah saling mantap, yakin, benar-benar yakin, nanti mawaddah rahmah itu akan tumbuh. Tentunya harus dilandasi dengan ridho dari orang tua, baik itu orang tua sampean atau orang tua istri sampean nanti. Jadi itu yang kemudian saya jadikan patokan. Saya mantap, dia mantap, selesai sudah. Bismillah. Tentunya didorong dengan doa. Doa. Sampai akhirnya dipertemukan oleh sosok yang sangat luar biasa. Dian. Dalam kehidupan saya. Kalau ini apa namanya? First impression dengan ketemu Mbak Dian ini bagaimana? Jujur saya first impression ketemu Mbak Dian saya grogi. Dipotong azan dulu. Yois, ini berhubung azan, jadi kita break dulu sambil menunggu azan selesai. Oke, setelah menunggu azan, tadi sampai mana tadi ini first impression ya? Nah, jadi first impression jenengan, Mas Nabil ketemu Mbak Tri ini gimana? First impression saya ketemu istri saya sebenarnya agak minder ketemu istri saya karena saya
merasa belum punya apa-apa ya. Saya baru lulus kuliah 2020. Terus namanya orang ya mungkin apa namanya lulusan first graduation. Apa? First graduate. Oh, akhirnya pacaran bojone sastra Inggris pacaran. Jelas. Karena justru itu, Dek. Tuhan itu tahu kalau saya nggak bisa bahasa Oh, Inggris. saling melengkapi. Iya, disitulah indahnya khalaqa minha zawjaha kan di situ. Nah, karena saya baru lulus, saya belum kerja, terus ya pokoknya saya minder aja. Sedangkan keluarga saya adalah keluarga yang biasa, terus istri saya adalah orang yang berada. Tapi itu tidak menutup tekad saya untuk mengikhtiari apakah Dian Fahlena kala itu adalah jodoh saya atau bukan. Sehingga pada akhirnya pada 28 Ramadan 1442 Hijriah kemarin saya berikrar dan berjanji akan untuk setia sampai mati. Luar biasa. Kalau jenengan Mbak, first impression versinya istri, versinya Mbak Dian Fahlena. Tentunya ya ada mindernya, tapi kita minder dari berbagai Sudut pandang yang berbeda ya, maksudnya gitu. Kalau saya melihat suami saya ini waktu pertama kali ketemu itu melihat yang pertama dia jelas orang baik, yang kedua Orang baik. tanganku payu. Orang baik. dia dulu waktu pertama saya tahu dia kan dia seorang yang aktivis, maksudnya tegas kayak Aman aktif Pak. organisatoris. Halus kan ini, bukan aktivis bukan ya. Terus bisa dibilang berwawasan yang luas gitu. Itu sisi minder dari saya. Terus Kemudian, habis itu yang bisa memantapkan sampean sama Mas Nabil ini apanya? dari dia men-treat saya pertama kali itu yang membuat saya yakin kalau dia itu jodoh saya. Jadi sama-sama ya, sama-sama minder pertama ketemu, tapi ketika lewat proses panjang tadi, proses ya gak panjang sih mau diru ya. Ya Barat. waktunya pendek tapi prosesnya panjang. Waktunya pendek tapi prosesnya panjang. Karena banyak kerumitan yang kita alami. Sampai akhirnya Semua keluarga cool, ridho, dan kita kemudian negosiasi menentukan hari untuk lamaran. berarti sama dari tanggal akatan sampai sekarang ini udah berapa hari? Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 19 ya? 19 atau 20 sekarang? 19. Saya akan tanggal 10. Berarti 9 hari saya. 9 hari. 9 hari. Luar biasa. Sudah ngapa-ngapain? Itu kan urusan privasi. Oh iya. Dipublikasi nanti yang dulu itu pengen. Ya enggak kan cuma tanya. Ini yang perlu Ngapa-ngapain kan banyak. Sebentar, yang perlu diketahui oleh khalayak publik bahwa cukup proses perjalanan halal saya ini cukup singkat sebenarnya, cuman dengan polemik yang cukup rumit. Proses yang panjang. Jadi saya mulai ngechat istri saya. Sebelumnya saya sudah kenal dengan istri saya. Bukan kenal, tahu bahwa oh anak ini namanya Dian Fahlena, oh keluarganya ini, tapi belum secara detail. Saya mulai ngechat istri saya itu di 2 Maret. Saya masih ingat tuh 2 Maret. Terus 13. Itu gara-gara apa? Wah itu Ulanet. Oh ya. nggak usah dibahas ini, nggak usah dibahas. Ulanet gak usah disebut. Ya. Terus Skip. tanggal 13 Maret saya ketemu pertama di Cepu, terus kita melakukan perjalanan panjang ke Ngawi. Di situ kita berbicara banyak di mobil tentang kesepakatan dan segala macam. 13 Maret itu, waktu itu saya bilang ke istri saya bahwa saya ini cuma anak orang tani, saya anak orang biasa, saya belum kerja, banyak kekurangan yang ada pada diri saya, dan dia percaya. Kepercayaan itu kemudian, tapi dia tidak peduli dengan itu, dengan keberadaannya. Coba sampai bayangkan, saya ketemu sama istri saya itu bawa motor. Rumah saya ke Cepu itu kurang lebih sekitar 2 jam ya, 2 jam. 2 jam saya ke Cepu, terus ketemu istri saya. Taunya kan istri saya bawa mobil yang lumayan bagus. Jadi saya minder loh, bawa mobil istri saya.
Nah, terus di situ, tapi yang membuat saya yakin dan salut ketika dia tidak memandang saya dari segi harta saya. Dia bisa menerima saya, ya inilah saya, bukan bagaimana orang tua saya, bagaimana keluarga saya. Ya ini loh aku. Iya, inilah aku. Laisal fata may yaqulu hadza abi, lakinnal fata may yaqulu hadza ana. Artinya Ya inilah aku gitu loh. Bukan ini orang tua aku. Kapan kita terus berkedok kepada orang tua kita? Terus itu yang membuat itu yang sampean ini membuat- meyakinkan iya. sampean kemudian Saya- berani untuk betul. melangkah ke jenjang yang lebih serius. Terus saya 24 Maret ya. 24 Maret saya dipanggil sama orang tuanya istri saya. Ditanya tentang keseriusan saya sampai mana. Terus tanggal 31 Maret. 31 Maret Mbak kita lamaran. Kita lamaran. Ya ini yang merekam jejak perjalanan kan istri ini. Tanggal 29 Maret ya. Tanggal 31 Maret ya. Ngono ta. Nah, tanggal Oh, enak. 31 Maret itu entar rek. kita akhirnya lamaran. Keluarga saya datang ke keluarga istri saya. Heeh. Terus Oh, tamin wis. Hamin satu puasa 1442 Hijriah, lamaran dikembalikan dan diputuskan bahwa akad nikah saya di 28 Ramadan Malam 29. malam 29 1442 Hijriah atau 10 Mei 2021. Dan ini Alhamdulillah ini Gus Ami ini salah satu saksinya ini yang terdaftar di KUA beliau. saksi sah ngono. Sah. Sah nggih, sah. Kan videonya. Dan terakhir ini Mas, kira-kira dari jenengan berdua lah, ada nggak kesan dan pesan untuk para jomblo-jomblo atau orang-orang yang ya mungkin sudah menjalani hubungan tapi masih susah untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan jodoh itu unik, Ya, unik sekali. unik sekali. Ada nggak pesan dan kesan jenengan kepada teman-teman ini? Apa ya? Apa? Kok aku terus ngomong rek? Yang terpenting kita harus sabar. Sabar. Satu lagi. Jadi gini, kalau saya mencoba, ya saya mengutip kata-kata dari Habib Lutfi bin Yahya. Rahmat itu akan tumbuh setelah adanya ikhtiar. Ya kan? Begitu juga sakinah, mawaddah dan rahmah itu akan muncul setelah adanya ikhtiar menikah. Maka untuk para jomblo, menikahlah Anda. Itu sebetulnya. Nah, itu adalah bentuk ikhtiar Anda untuk menemukan mawaddah dan rahmah. Gak usah takut nanti bagaimana Anda setelah nikah, apakah kerjanya gimana dan segala macam. Jujur saya nikah meminta istri saya ini sama sekali tidak punya pekerjaan, sama sekali tidak punya uang. Saya bisa tanya ke Gus Ami. Semuanya bisa tanya ke Gus Ami. Bagaimana Kok berjalan? tak kenangan? Loh, maksudnya gini, ini kan beliau Gus Ami, yang saya sama Gus Ami ini kan sahabat dekat ya. Orai. Ya wes dia aku tak tutup loh. Murah aku. Ya. Pastinya kan banyak duka, banyak luka, banyak kebahagiaan yang kita lakukan bersama, termasuk perjalanan saya menuju pernikahan. Beliau juga tahu semuanya. Tapi yang saya yakini dalam kehidupan saya bahwa Tuhan tidak akan keliru memberi rezeki. Tuhan tidak. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan sudah jelas, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jaminan untuk orang-orang yang menikah, iyakunu fuqara, ketika dia fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya dari jalan Allah, fadlnya Allah. Kita nggak tahu nanti gimana. Banyak, kalau Anda nggak percaya, silahkan Anda tanya orang-orang yang dulunya menikah, baik itu ayah Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, orang-orang terdekat pada diri Anda, Pasti seperti itu. pasti ada perjalanannya. Pasti ada prosesnya. Prosesnya nggak enak dulu lah. Tapi saya punya keyakinan kuat bahwa ketika kita sudah menikah, nanti pasti ada aja lah jalannya. Selalu ada jalan. Pasti. Cuma yang terberat itu proses pernikahan menurut saya ya. Proses pernikahan yang terberat itu ketika kita sudah lamaran tapi belum akad nikah. Itu proses yang paling berat karena di situ banyak sekali kekhawatiran. Kita sudah menunggu kebahagiaan di akad nikah. Kita pasti khawatir orang yang kita sayangi, orang yang akan menjadi istri kita tiba-tiba diambil Tuhan, kan kita juga nggak tahu. Banyak sekali kekhawatiran. Tiba-tiba nggak jadi kan bisa tahu, bisa saja.
Dan itu yang paling berat di situ. Ya kan sekarang lagi viral juga video TikTok itu. Hamin 30 buat video. Hamin 15 sampai 7 hari. Pas hari H, bojone mlebu kuburan. Itu yang memang momentum yang paling menegangkan menurut saya adalah sudah lamaran tapi belum akatan. Itu yang paling menegangkan menurut saya. Mamel lah kalau istilah baju dicuci itu mamel, dia nggak kering juga nggak basah gitu. Jadi setengah-setengah. Kita gimana ya? Kita mau ketemu istri juga belum halal, mau pegang istri belum halal, tapi kita mau jauh-jauh lah, jauh-jauhan kita sudah ada hari untuk akad nikah. Mamel kayak ulannya. Iya pokoknya mamel lah. Mamel. Itu nggak bisa itu paling menegangkan. Momentum paling menegangkan adalah lamaran menuju pernikahan. Seperti satu fakta cerita kita, bahwa sebenarnya saya diajak menikah itu dalam kurun waktu 1 tahun kemudian. Tapi karena atas kemantapan hati dengan berdoa berubah di bulan apa? Bulan Mei. Bulan. Jadi gini ceritanya, istri saya itu awalnya saya ajak nikah tahun ini nggak mau. Maunya tahun depan. Nggak tahu dia kenapa kok nggak mau, saya juga bingung. Padahal saya kan ya kalau jelek nggak jelek-jelek amat lah. Cuman ya nggak tahu dia ajak nikah kok nggak mau. Apa? Akhirnya kuncinya saya dulu ingat pesan kiai-kiai saya, termasuk Gus Ami ini yang pesan ke saya, Wal Habib Pak, Wal Habib. Jadi saya mengamalkan Wal Habib terus, itu nggak putus sama sekali. Mulai awal saya Wal Habiban sampai hari ini saya masih Wal Habib. Ini mungkin bisa dibuat pelajaran bagi teman-teman. The power of Wal Habib. The power of Wal Habib. Memang benar-benar saya tidak memungkiri sedikit pun banyak ketakutan, kekhawatiran tentang acara saya akan bereset atau macam-macam. Tapi pada nyatanya tidak ada hal yang sulit dalam perjalanan saya menuju pernikahan. Ya saya yakin itu muaranya adalah di kekuatan doa itu sendiri. Wal Habib. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman ya, cukup luar biasa sekali perjalanan cinta ya dari kedua mempelai baru yang berada di sebelah saya ini. Resepsi tanggal berapa? Tanggal 6 Juni. Resepsi tanggal 6 Juni, tentunya dengan prokes yang juga ketat ya Mas ya. Saya mohon doa restu untuk semuanya agar nantinya saya diberikan keluarga yang mawaddah rahmah. Amin 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 amin. Barokah, amin. Diberikan keturunan yang soleh solehah, diberikan kekuatan kesabaran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dan diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki halal untuk menafkahi keluarga dan berbagi untuk sesama. Terima kasih semuanya. Ya, kita doakan teman-teman ya supaya keluarga Mas Nabil dan Mbak Dian ini diberikan ceria, mawaddah, warohmah, baldatun, thayyibatun, warobbun al-ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini tepuk tangan, studio ada 1000 orang ya. Tangguh. Bang. Tangguh. 1000 orang tapi lainnya goib. Ya. Saya kira cukup jelas sekali ya. Cukup konkret sekali tadi penjelasan dari Mas Nabil tadi tentang jodoh, tentang nikah, dan perjalanan cinta Mas Nabil sampai menikahi Mbak Dian Fardina ini. Saya kira juga relevan ya, dijadikan contoh, dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua mungkin yang masih jomblo atau yang sudah punya pasangan tapi masih bingung, masih mamang, nikah gak, wetone gak pas lah, istiqorene elek lah. Jadi intinya adalah sama-sama mantap. Kalau yang pasangannya sudah mantap, jenengan mantap, tunggu apa lagi gitu ya Mas Nabil. Yang penting jangan lupa, yang perlu digarisbawahi, ridho semua orang tua. Ridho orang tua. Itu yang penting. Ridho orang tua. Ya saya kira cukup sekian podcast kali ini. Tunggu lagi untuk podcast selanjutnya di episode podcast selanjutnya yang cukup menarik dari Salut Channel. Saya host Salut Channel pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.